Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Vina Veronica Burmanik dengan NPM 181500006. Hari ini kita akan membahas materi tentang statistika. Nah, khususnya untuk data tunggal, dan kita akan membahas tentang penyajian datanya. Oke? Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelumnya kita akan membahas definisi dari statistika. Apa itu statistika? Nah, statistika merupakan pengumpulan data. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, dan kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Nah, cara membuat statistika kita dapat membuatnya dengan membuat tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram daun. Nah, berikut penyajian datanya. Yang pertama, penyajian data dengan tabel atau frekuensi tunggal. Nah, jadi dengan penyajian data menggunakan tabel, kita dapat tahu secara pasti jumlah dari frekuensinya. Nah, contohnya, diberikan data seperti ini, 7, 9, 99, 12, 22, 22, 22, 22, 22, dan 22. Maka bentuk tabel frekuensinya ialah seperti ini. Nah, dia terbentuk dari dua tabel, dua kolom maksud saya. Yang pertama, kolom pertama yaitu nilai, dan kolom kedua merupakan frekuensi. Nah, dari data yang bernilai 7, kita dapat lihat bahwa data yang bernilai 7 di sini sebanyak 2 kali. Nah, maka kita tuliskan frekuensinya yaitu 2. Begitu juga dengan data yang bernilai 9, dia sebanyak 3 kali, maka frekuensinya ada 3. Dan data yang bernilai 12 dengan frekuensi 1 dan data yang bernilai 22 sebanyak 6 kali, maka frekuensinya ada 6. Nah, jadi gampang banget ya teman-teman untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya dengan menggunakan diagram batang. Nah, jadi diagram batang ini merupakan cara penyajian data dengan menggambarkan dalam bentuk batang ataupun kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Nah, jadi sumbu X biasanya menyatakan nilai dan sumbu Y menyatakan frekuensi. Nah, jadi dari data pada tabel nilai 7, 9, 12, dan 22 kita letakkan pada sumbu X dan frekuensinya kita letakkan pada sumbu Y. Nah, jadi dari diagram batang ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi batangnya, maka semakin banyak pula frekuensi yang dimaksud. Nah, jadi ini dapat memudahkan kita dibandingkan membuat tabel. Nah, tapi kekurangannya kita akan lebih sulit mengetahui frekuensi yang sebenarnya. Nah, jadi dari diagram batang tersebut kita bisa tahu bahwa nilai 22 merupakan nilai yang paling banyak dan nilai 12 merupakan nilai yang paling sedikit. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak mudah untuk mengetahui berapa nilainya yang sebenarnya. Oke, jadi di sini dapat kita lihat ya teman-teman bahwa untuk data yang bernilai 7 dia diletakkan diagram batang setinggi 2, dan untuk data yang bernilai 9 dia diletakkan setinggi 3, dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, jadi dia diletakkan setinggi sesuai dengan frekuensinya. Oke? Selanjutnya dengan cara diagram garis. Nah, diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Nah, jadi dari data yang diberikan sebelumnya, kita dapat memperoleh diagram garis seperti ini.
Nah, oke. Nah, jadi pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilai dan Y menyatakan frekuensi. Nah, jadi dari data tersebut kita dapat memperoleh titik-titiknya, yaitu 7,2, 9,3, 12,1 dan 22,6. Nah, jadi selanjutnya titik-titik tersebut dapat kita sambungkan dengan membentuk garis. Nah, seperti ini. Dari titik 1, dari titik 7,2 menuju titik 9,3, kemudian menuju titik 12,1 dan menuju titik 22,6. Nah, jadi dalam diagram garis ini biasanya digunakan untuk melihat tren ataupun kecenderungan pada perubahan suatu data. Nah, jadi dapat dimengerti ya teman-teman. Untuk selanjutnya dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya, kita terlebih dahulu menentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Nah, jadi dari data yang sebelumnya dapat kita peroleh bahwa untuk data yang bernilai 7 akan membentuk sudut 60 derajat, dan untuk nilai 9 akan membentuk sudut 90 derajat, untuk nilai 12 akan membentuk sudut 30 derajat, dan nilai 22 akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, berikut merupakan gambar dari diagram lingkarannya. Biasanya untuk setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Nah, jadi diagram lingkaran ini sangat mirip dengan diagram batang, karena secara visual kita dapat lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dan yang paling sedikit dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Nah, jadi dari gambar ini, di mana gambar pertama menunjukkan diagram lingkaran dengan sudut, sedangkan diagram lingkaran yang kedua menunjukkan nilai datanya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa nilai data 22 merupakan data yang paling luas ataupun paling banyak, sedangkan data dengan nilai 12 merupakan data yang paling sedikit. Nah, jadi kita lihat juga dalam sudut-sudutnya, di mana data 22 menghasilkan sudut 180 derajat yang merupakan sudut terluas dalam diagram lingkaran ini. Kemudian untuk sudut 30 derajat, di mana merupakan data yang paling sedikit. Nah, jadi jelas sekali teman-teman untuk diagram lingkaran ini. Nah, selanjutnya dengan diagram batang daun. Dengan diagram batang daun, kita dapat membuat tabel yang terdiri dari dua kolom, di mana kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Nah, kolom batang berisi angka puluhan. Jadi untuk nilai 7 dan 9, maka puluhannya yaitu 0. Sedangkan untuk nilai 12, maka nilai puluhannya yaitu 1, dan untuk nilai 22, angka puluhannya yaitu 2. Nah, sedangkan untuk daun berisi angka satuan. Nah, jadi untuk nilai 7, angka satuannya adalah 7. Karena 7 ada 2 kali, maka angka 7 dituliskan sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan angka 9. Kemudian, untuk nilai 12, angka satuannya yaitu 2, dan untuk nilai 22, angka satuannya yaitu 2, di mana kita tulis sesuai dengan banyaknya frekuensinya. Oke? Jadi jelas ya teman-teman. Nah, itu saja untuk kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, sehingga dapat menambah wawasan teman-teman dan kemahiran teman-teman untuk penyajian data, khususnya untuk data tunggal. Oke? Thank you.